Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Diubahkan oleh Pembaharuan Hati. Ayat inti terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akankah pria dan wanita memikirkan bagaimana Allah memperhatikan makhluk-makhluk yang telah dijadikannya? Ia membentuk pikiran manusia. Kita tidak memikirkan satupun pikiran mulia yang tidak berasal daripadanya. Ia mengetahui semua rahasia, cara kerja pikiran manusia, karena bukankah Ia yang menjadikannya? Allah melihat bahwa dosa telah menghinakan dan menurunkan derajat manusia. Tetapi Ia memandang manusia dengan perasaan iba dan kasihan, karena Ia melihat bahwa iblis menggenggam manusia dalam kuasanya. Semua reformasi yang benar dimulai dengan pembersihan jiwa. Itu terjadi melalui pembasuhan, regenerasi, dan pembaruan hati oleh kuasa Roh Suci, lalu suatu perubahan dibuat dalam hidup. Oleh memandang Kristus, kita menjadi berubah. Kalau hati selalu memikir-mikirkan hal-hal duniawi, maka perkara inilah yang menyerap segala sesuatu, menjangkiti tabiat, sehingga kemuliaan Allah hilang dari pandangan dan dilupakan. Segala kesempatan yang dapat tercapai oleh mereka untuk menjadi paham dengan hal-hal surgawi dibiarkan saja. Kehidupan rohani mati. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Kalau engkau berbuat sebaliknya, maka waktunya lah untuk berhenti. Berhentilah tepat di mana engkau ada, dan ubahlah susunan segala sesuatu. Dalam ketulusan, dalam kesungguh-sungguhan, berserulah kepada Allah. Bergumulah dengan para agen sorga sehingga engkau mendapat kemenangan. Taruhlah segenap hidupmu ke dalam tangan Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh, dan mengambil tekad untuk menjadi alatnya yang mengasihi dan berserah diri, digerakkan oleh kehendaknya, diawasi oleh hatinya, disirami oleh Roh Suci, maka engkau akan melihat hal-hal surgawi dengan jelas. Kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapat dorongan dan dukungan yang berkuasa dalam memperjuangkan peperangan Tuhan. Keangkuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa, sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia akan tidak berarti. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 yang berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Dalam pelajaran tanggal 6 April, ada disebutkan tentang hati batu dan hati daging. Hal ini berhubungan dengan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, khususnya dalam bahasa Inggris, di mana Allah berkata bahwa Dia akan mengambil hati batu dari tubuh kita dan kita diberikan hati daging. Yang dimaksudkan dengan hati batu adalah hati yang keras, dan yang dimaksudkan dengan hati daging adalah hati yang taat. Bagaimana caranya? Dalam ayat 27 Allah berkata,
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi, untuk menerima hati yang taat, kita harus menerima rohnya Allah. Dan roh Allah itu adalah pribadinya Allah itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk menerima roh Allah? Roma 8 ayat 9 menjelaskan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roh Allah, yaitu rohnya Bapa, diterima dengan cara menerima roh anaknya, roh Kristus. Sebab Bapa di dalam anak dan anak di dalam kita. Maka dengan sendirinya Bapa di dalam kita melalui anaknya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Nah, sehubungan dengan roh Kristus ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 157 paragraf 1, yang berkata, "Bagi setiap jiwa yang bergumul untuk bangkit dari kehidupan yang berdosa ke dalam kehidupan yang suci, unsur kuasa besar yang tinggal hanya di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demi pengharapan yang abadi dan demi kelepasan dari kecenderungan jahat, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Satu-satunya obat terhadap kejahatan ialah rahmat dan kuasa Tuhan. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa bagi jiwa kita yang bergumul, agar dapat bangkit dari kehidupan yang berdosa ke dalam kehidupan yang kudus, caranya hanya adalah Yesus. Karena kuasa besar tinggal hanya di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Dan kuasa tersebut adalah rohnya Yesus yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat mengutip Yohanes 7 ayat 37. Dan jika kita baca ayat 38 dan 39, Yesus menyatakan tentang aliran air hidup yang adalah lambang dari rohnya yang akan diberikan kepada mereka yang percaya, yaitu setelah Yesus dimuliakan. Itu sebabnya kalimat yang ditandai biru menyatakan, satu-satunya obat terhadap kejahatan ialah rahmat atau kasih karunia dan kuasa Tuhan. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Lihat dalam tulisan aslinya dengan jelas, White menyatakan kasih karunia dan kuasa Kristus. Jadi satu-satunya obat untuk dosa dan kejahatan adalah kasih karunia dan kuasa Kristus. Apakah itu? Kasih karunia dan kuasa Kristus adalah rohnya yang kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, tepat setelah Yesus dimuliakan di sorga. Roh Nubuat menuliskan dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41 paragraf 3 yang berbunyi, "Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya." Dari tulisan ini sungguh amat jelas bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus melalui kehadiran rohnya yang diberikan tidak terbatas pada zaman atau bangsa. Itu bisa menjadi bagian kita sekarang. Minta, maka kamu akan menerima. Kita akan mengalami pengalaman Pentakosta. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Sebab Kristus menyatakan bahwa pengaruh dari rohnya, rohnya Kristus itu harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Karena Yesus sendiri telah menyatakan bahwa Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Mengapa ini semua kita perlu ketahui? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah yang menjelaskan, semua reformasi yang benar dimulai dengan pembersihan jiwa. Itu terjadi melalui pembasuhan regenerasi dan pembaruan hati oleh kuasa Roh Suci, lalu suatu perubahan dibuat dalam hidup.
Jangan lupa, Roh Nubuat menyatakan bahwa satu-satunya obat dosa atau kejahatan adalah kasih karunia dan kuasa Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus yang kudus. Maka, semua reformasi dan pembersihan jiwa yang terjadi melalui pembasuhan regenerasi dan pembaruan hati hanyalah Roh Kristus yang kudus yang dapat kerjakan. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus. Ingat pelajaran sebelumnya tanggal 5 April bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia Kristus kita dapat menjadi penuh di dalam Yesus. Sebab yang mengganti hati batu menjadi hati daging yang taat adalah Allah Bapa, dan caranya adalah dengan memberikan Roh-Nya ke dalam batin kita. Nah, Roh Bapa kita terima melalui Roh Anak-Nya, Yesus Kristus. Ini penting kita pahami karena Roh Nubuat menjelaskan dengan berbagai cara dan berbagai istilah agar pengalaman rohani ini menjadi kaya dalam hidup kita dan mendalam. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 109 paragraf 4 yang berkata, "Taruhlah segenap hidupmu ke dalam tangan Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh, dan mengambil tekad untuk menjadi alat-Nya yang mengasihi dan berserah diri, digerakkan oleh kehendak-Nya, diawasi oleh hati-Nya, disirami oleh Roh Suci, maka engkau akan melihat hal-hal sorgawi dengan jelas." Siapakah Tuhan yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Lihat juga manuskrip 24 tahun 1891 yang merupakan sumber dari kutipan ini. Dan bila kita menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka hidup kita digerakkan oleh kehendak Yesus, diawasi oleh hati Yesus, dan disirami oleh Roh-Nya Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan Roh Suci, tetapi dalam tulisan aslinya Nyonya White dengan jelas menuliskan Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus. Kami menghimbau kepada saudara sekalian untuk tolong kabarkan kepada yang belum mengetahui akan hal ini, agar mereka memahami makna renungan hari ini, bahwa fokusnya adalah Yesus Kristus. Roh yang dimaksud adalah Roh-Nya Yesus yang kudus. Sebab hanya Yesuslah yang memperbaharui hati kita, Yesuslah yang mengawasi hati kita, dan Yesuslah yang hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dan perhatikan, bila Yesus yang berkuasa, maka kita akan melihat hal-hal sorgawi dengan jelas. Sebab dengan memiliki Roh Kristus, maka hati kita bukan lagi memikirkan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal sorgawi. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia tidak ada artinya. Apakah pilihan kita? Biarlah Roh Kristus yang utama dalam hidup kita, dan kita diubahkan oleh pembaruan hati yang dikerjakan oleh Yesus dan diawasi oleh Yesus. Sebab Yesuslah yang berkuasa dalam hati kita. Dan bila mana Yesus berkuasa dalam hati kita, itu adalah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah bagi kami, bahwa pembaharuan itu tetap harus terjaga, dan itu atas kehadiran Roh Kristus. Biarlah Kristus yang mengubahkan hidup kami setiap hari, setiap saat, memikirkan hal-hal sorgawi. Dan pada akhirnya, bila mana Dia datang yang kedua kali menjemput kami semua, kami didapati benar dan siap mewarisi kerajaan sorga. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.